Yang formatif, dua penilaian sumatif. Si formatif ini dibagi dua, asesmen diagnostik di pendidikan khusus dan atau asesmen awal pembelajaran di pendidikan umum. Kedua itu adalah asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Asesmen sumatif dibagi tiga tempat pelaksanaannya. Tidak boleh jatuh. Putar ke kiri. Ya, kita mulai. Turun. Kanan. Kanan yang itu jatuh. Kanan. Diputar-putar. Diputar-putar. Kanan. Kiri sekarang. Di sini terkait dengan fase Pak. Saya kebetulan memegang kelas baru. Anaknya ini sudah kelas 11, berarti saya menggunakan fase F. Setelah saya melakukan asesmen diagnostis, ternyata anak ini belum mampu mengenal angka karena jarang masuk sekolah juga. Apakah boleh saya menggunakan dua fase? Karena kalau dilihat dari kemampuannya berarti dia akan turun ke fase A. Apakah boleh saya menggunakan dua fase dalam pembuatan modul ajar? Itu Pak. Dan kedua yang terkaitan dengan profil pelajar Pancasila Pak. Ya ini Pak, profil pelajar Pancasila ada 6. Saya belum paham di jenjang SD itu topik yang mana yang diambil, di SMP itu apa, terus yang di SMA itu seperti apa Pak untuk topiknya. Karena kami hanya belajar, tapi kami butuh menanyakan kebingungan kami Pak. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung karena yang berkembang modul guru tuh harus membuat modul ajar, itu yang berkembang, tidak mesti Pak Haji. Tadi saya juga berangkat, yang utama itu adalah Bapak Ibu membelajarkan muridnya di kelas. Perencanaan pembelajaran itu cukup Akses internet atau library atau modul-modul yang dibuat oleh guru itu sendiri. Oke. Mungkin saya ingin bertanya di materi yang sebelum ini Bapak yang tadi tentang asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah itu tadi asesmen sumatif itu dilaksanakan pada setiap tujuan pembelajaran atau di setiap akhir lingkup materi. Nah sedangkan asesmen formatif itu sendiri pada proses pembelajaran gitu Bapak ya. Yang bertujuan untuk kita mengetahui atau mengevaluasi tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ketika pada saat kita melaksanakan asesmen tersebut, kemudian tidak mencapai target, itu Bapak, apakah kita perlu membuat asesmen formatif atau sumatif baru atau semacam remedial atau pengayaan seperti itu? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya ini digabung, heterogen semua. Ada tinggi, pembelajaran tinggi, dan akhirnya tinggi, sedang, rendah, dicampur semua. Misalnya dalam satu kelompok itu dicampur semua. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Agar pada saat tidak ada kata yang bisa kami sampaikan, hanya ucapan terima kasih banyak dengan kehadiran Bapak dari kepada kami yang telah membuka dan menambah wawasan kami tentang kurikulum merdeka dan PMM ini, sehingga sedikit simpati yang telah rekan di akhir-akhir ini terjawab di hari ini. Terima kasih yang sudah bisa menjawab dan teman-teman sudah membuka, sudah satu versi dan sudah fix dengan kesimpulan hari ini.
Tapi sebenarnya apapun yang dijelaskan dari dulu, dari tadi pagi sampai siang ini, guru SLB itu tetap beda. SLB itu tetap beda. Sejak sekolah ini berdiri, waktu guru 7 orang dulu dengan siswa 27, selalu saya coba masuk ke dulu kan 13, masuk ke kurikulum saya itu lagi. Kadang tidak akan kena direvisi, dimodifikasi, nggak kena juga. Yang bisa menjawab kami hanya PPI, program individu, pembelajaran individu. Sebab bapak saya punya siswa 2, tunagrahita, salah 1, yang 1 grahita dasar lagi, yang 1 grahita autis lagi. Beda. Sehingga yang mampu menjawab hanya PPI. Makanya saya bilang, teman-teman guru saya Pak, di samping membuat semua program yang diminta untuk moral kami ke Pak kami, tanggung jawab kami sebagai di negara, semua kami punya PPI. Moral kami, tanggung jawab moral kami ke siswa kami, itu yang bisa menjawab. Itu hanya sekedar informasi yang saya berikan.